untuk menyebarkan citra baik polisi gitu ya. Polisi akhirnya meluncurkan polisi tube gitu kan ya. Katanya sih sejenis website atau aplikasi mungkinnya yang akan setara dengan YouTube. Waduh, masa sih bakal bisa mengalahkan YouTube gitu kan ya. Langsung aja kita reaction pemberitaannya seperti apa. Positive People pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Ya, kita lansir dari laman Instagram TV One News gitu kan ya, penampakan Polisi Tube saingan YouTube buatan Polri gitu ya. Divisi Humas Polri resmi menggandeng PT Digital Unggul Gemilang untuk meluncurkan platform Polisi Tube, sebuah layanan berbagi video mirip YouTube yang ditujukan untuk menyebarkan informasi, prestasi, dan kinerja kepolisian kepada masyarakat. Kerjasama ini ditandai lewat penandatanganan MOU antara Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugrohan, Direktur Utama PT Digital Unggul Gemilang, Vini Septiana. Platform ini diharapkan memperkuat citra dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri melalui narasi positif dan transparansi serta mendukung transformasi digital di tubuh kepolisian. Jadi itu ya tujuannya adanya Polisi Tube ini seperti itu gitu kan ya, untuk menarasikan positif dan transparansi gitu, positive people. Nah, sebelum kita ulas-ulas sedikit gitu kan ya, kita akan baca-baca dulu lah komentar atau tanggapannya warganet gini ya, seperti apa gitu kan ya terkait dengan hal ini gitu ya. Masih kita lansir dari kolom komentarnya TV One gitu ya. Upload juga tuh polisi-polisi yang backing bandar narkoboy, itu prestasi polisi gitu ya. Keren bener bisa bikin ini itu, ada aja duitnya. Wow gitu ya. Almarhum kakak gue yang jasadnya dibuang ke hutan dan uangnya diambil pasti nangis kejer kalau lihat berita ini. Wah, ini siapa yang ngambil duitnya nih? Yang nonton anggota sama keluarganya aja gitu ya. Lihat logo-logonya kok kayak saya merasa malu gitu ya. Siapa pula yang mau akses ke sana gitu ya? Apakah ada drama stepsis apa nih? Tebak berapa anggarannya gitu ya. Ada kolom komentar tetap bisa dikritisi. Tahu kan kalau namanya konten pasti disetting dulu dong gitu. Saingan YouTube yang merasa tersaingi atau dia yang merasa disaingi gitu ya. Ada aja akalnya nyari lahan basah gitu. Waduh, tebak anggaran gitu ya. Prestasi itu diakui nggak sih? Bukan mengakui. Divisi Humas Polri. Penasaran sama anggarannya berapa? Soalnya webnya mirip yang dijual di Kode Canyon seharga $99 ya. $99 ya, sekitar 1.500.000-an ya. Mana videonya cuma embed dari YouTube, terus kenapa nggak pakai YouTube aja, kan cuma buang-buang anggaran kalau gitu ya. Ya embed tuh berarti video yang ditaruhin nanti di situ, terus nanti ketika diklik sebenarnya itu video dari YouTube gitu loh. Jadi kayak ya kenapa jadi ini ya, buang-buang anggaran nih kalau kata ini ya. Siapa yang mau lihat gitu? Kalau warga nggak download gimana bisa tahu video apa yang positif enggak gitu ya. Setelah off cam balik ke setelan awal, lebih percaya video dari netizen ketimbang Polisi Tube gitu. Damkar nggak perlu gitu kan gitu. Kayak kasus Pol di Medan 100 ribuan itu ntar diupload nggak gitu ya. Jadi kerja sesuai SOP wes cukup gitu ya. Bener ya. Kalau sebenarnya kerja sesuai SOP itu aja udah cukup gitu ya. Hade kalau cuma menyebarkan hasil prestasi kan bisa rilis IG atau video Facebook. Ngapain juga harus buat web susah-susah gitu. Damkar untuk masyarakat gitu. Percaya kalau ada yang nolak uang cuma laporan kehilangan barang. Yang nonton orang-orang dia doang gitu. Pengakuan kinerja yang terbaik datang dari pihak eksternal, bukan dari pihak internal. Bila dari internal bukan pengakuan tapi promo, atau karena udah sangat minim yang memuji kinerjanya makanya dibuatin. Butuh pengakuan ya gitu ya. Kolom komentar dimatikan nggak ya gitu kan. Harus validasi gitu ya. Ada aja gebrakannya ormas satu ini. Nah itu tadi komentar netizen ya. Positive people agak ini ya, tanggapannya tetap ya. Terhadap ini. Nah, sebenarnya gue juga agak bingung ketika dia bikin Polisi Tube ya, kayaknya percuma aja gitu kan ya, karena balik lagi itu kan segmented banget terkait dengan kepolisian gitu. Terus ya masyarakat juga apa ya, kalau mau menyaingi YouTube ya aduh jauh banget kali ya gitu kan ya. YouTube itu udah worldwide gitu kan ya. Terus anggarannya juga mereka pasti gede banget gitu kan, karena untuk
hal semacam ini kan butuh gitu kan ya, butuh server dan lain sebagainya gitu. Pokoknya duitnya tuh nggak kecil gitu kan ya, kalau untuk sampai segede YouTube itu kayaknya jauh banget lah ya gitu. Terus kayak ya masyarakat juga nggak akan mampir-mampir ke sana gitu, nggak akan sering-sering melihat Polystop gitu kan ya. Beda dengan platform sosial media yang sudah ada kayak misalnya YouTube, TikTok, Instagram ya, itu kan emang masyarakat mainnya di situ gitu kan. Kayak lo punya ruang sendiri, jadi kayak ya mau posting apa namanya prestasi-prestasi apapun ya gimana, orang juga jarang melihatnya gitu, jarang. Ya orang juga nggak akan melihat. Terus juga ya sebenarnya kan tadi ada yang komentar bahwa kalau kerjanya udah sesuai SOP ya pasti bakal baik-baik aja gitu kan ya. Maksudnya kayak kan sebenarnya banyak kenapa kepolisian misalnya tidak dipercaya misalnya dan lain sebagainya gitu kan ya, karena emang banyak yang rame gitu di masyarakat, misalnya laporan aja nggak ditanggapin misalnya kayak gitu kan. Beda sama instansi damkar misalnya yang gercep banget gitu positive people. Nah ya kayak tadi kalau kata netizen ya, kalau videonya cuma di-embed dari YouTube ke Polystop ya ngapain juga bikin Polystop gitu kan ya. Maksudnya kayak ya udah langsung aja nonton di YouTube gitu kan ya, kenapa harus di Polystop gitu sih. Nah itu kalau kita rangkum dari komentar-komentar netizen. Nah kalau menurut positive people ini gimana? Tulis di kolom komentar. Pastinya jangan lupa subscribe Aksa Nation. Terima kasih buat yang udah subscribe.